Pesinetron cantik Vanessa Inez rupanya sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Bukan hanya dari peran yang ia lakoni saja, namun kisah hidupnya pun cukup menjadi sorotan di mata publik. Menikah di usia 19 tahun, membuat Vanessa Inez sedikit merasa kehilangan masa mudanya. Bagaimana tidak, 3 tahun berjalan, pernikahan tersebut harus kandas lantaran sang suami memiliki wanita idaman lain dan juga melakukan KDRT terhadap Inez. Menjadi seorang janda dan juga ibu dari 1 orang anak, Vanessa Inez harus menjalani getirnya kehidupan di usia muda. Bergulat dengan rasa sakit hingga bekerja keras demi bisa memberikan kehidupan yang layak demi sang buah hati harus dilakukan Vanessa Inez. Namun tahun kian berlalu, wanita kelahiran 4 Maret 1997 ini kian gemilang dalam kehidupannya. Mendapatkan segala impiannya, Vanessa Inez mengaku takjub dengan segala proses hidup yang membawanya pada kehidupan yang lebih baik saat ini. Bisa mewujudkan mimpinya untuk membeli rumah demi sang buah hati, wanita yang disapa Inez ini mengaku bangga dengan kerja kerasnya selama ini. Kini ibu dari 1 anak ini mengaku bahwa ia tak memiliki ambisi yang berlebih lantaran merasa cukup dan bersyukur atas apa yang ia miliki saat ini. Lantas, adakah kesulitan yang dirasakan oleh Vanessa Inez selama menjalani peran sebagai orang tua tunggal? Dan bagaimanakah kebahagiaan yang dirasakan oleh Vanessa Inez saat menunjukkan hunian barunya? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Menjadi orang tua tunggal bagi anak semata wayangnya tentu bukanlah hal yang mudah bagi Vanessa Inez. Bagaimana tidak, di usianya yang masih muda, Inez harus menerima pahitnya kehidupan dengan KDRT yang dilakukan oleh sang suami di saat itu. Resmi bercerai di tahun 2019 dengan usia 22 tahun, membuat Vanessa Inez harus berjuang demi buah hatinya. Namun kini semua terbayar. Inez mampu untuk membeli sebuah rumah untuk masa depan anak tunggalnya itu. Lantas, seperti apakah rumah baru yang Vanessa Inez beli dengan kerja kerasnya tersebut? Kepada tim cuap-cuap, Vanessa Inez langsung menunjukkannya. Hai Cupers, ini aku dengan Vanessa Inez. Thank you banget udah main ke rumah. Mau lihat gak nih rumah aku kayak gimana? Yuk, masuk ke dalam. Jadi nuansanya emang putih gini, terus hitam, ada abu-abunya juga. Ini memang ruang tamunya dilosin sampai ke taman. Itu taman itu daerah kekuasaannya Zio itu. Ini juga ada foto gede di sini, foto aku sama Zio. Venus, ini inspirasinya mungkin dari mana sih konsep rumah seperti ini gitu? Dari waktu itu kayaknya sempat lihat Natalie Sarah deh. Tapi emang pengen punya rumah yang serba putih gitu. Akhirnya nemuin ada nih tipe rumah yaitu American Classic. Gitu. Emang sukanya polosan aja. Terus nih koleksi mainan si bocah. Ya, yang lain-lainnya udah pindahin ke kamarnya dia semua deh. Ini taman ini emang dibuatkan khusus untuk main Zio gitu. Iya, buat santai-santai kan. Jadi kalau misalnya di rumahku tuh nggak ada wajib makan harus di meja makan gitu, enggak. Makanya kan ini cuma pakai meja bar. Terus juga bisa makan di mana aja, bisa di sana, bisa di sini. Ya biar kelihatan bersih, terus luas.
gitu. Terus apa ya, lebih ke adem sih ya kalau misalnya kayak putih gini. Ya ini dapurnya juga hitam putih, ini lampunya bang. Nah, ini ada lampu di sini. Terus ya biasalah ya. Ini mungkin udah sesuai yang Kak Ines inginkan, mungkin dapur seperti ini. Udah sesuai ini, udah sesuai. Makanya happy banget waktu pas jadi. Akhirnya gitu loh, akhirnya ekspektasi terpenuhi. Berapa lantai Kak ini Kak rumahnya Kak kalau boleh tahu? Dua lantai. Nah, lagi makin seneng juga nih karena kamarnya Zio akhirnya aku renov, karena kemarin tuh kamarnya kecil banget kan. Jadi sekarang udah aku luasin, tapi ya harus bikin kamar mandi baru karena kemarin ngambil lahannya kamar mandi. Gitu. Tapi sekarang dia happy banget di atas kalau misalnya main, tidur, nonton TV di situ. Ada kulkas mini lagi di atas. Berjuang seorang diri demi mendapatkan kehidupan yang layak dan terbaik bagi sang buah hati, Vanessa Ines kini tengah menuai hasil dari kerja kerasnya. Tak mengenal kata lelah, wanita berusia 25 tahun ini mengaku bahwa dirinya tak ingin terus terpuruk dalam kesedihan dan luka yang pernah ia rasa. Meski kehidupan masa lalu masih membayangi, namun hal tersebut dijadikan motivasi untuk hidup yang lebih baik bersama sang buah hati. Lantas adakah keinginan yang akan diwujudkan oleh Vanessa Ines dalam waktu dekat? Bangga terus lega karena kan rumah ini memang nantinya kan untuk Zio. Ya nantinya kan untuk Zio. Perasaan leganya itu maksudnya kerja selama ini, alhamdulillah nih hasilnya ini, gitu. Salah satu hasilnya dan sesuai sama keinginan. Karena ya emang dapetnya di sini, nggak munafik ya, maksudnya kayak harga tanah juga masih masuk akal, terus juga jalanan luarnya tuh kan luas, terus di sini tuh ala klaster karena kan gerbangnya cuma satu doang, jadi untuk aksesnya juga nggak kemana-mana gitu. Sebenarnya sih ringan-ringan aja ya menurut aku. Mungkin kayak kemarin teman-temanku yang habis sinetron panjang, mereka tuh jalan-jalan dulu gitu kan. Kalau aku kayaknya enggak deh. Jadi sekarang udah ada rumah, mobil, alhamdulillah kebeli apartemen. Tuh di 2022 ini udah semua lega. Ya udah tinggal happy-nya aja. Pengen jalan-jalan sih, maksudnya lebih prefer untuk jalan-jalan kerja sambil mikirin bocah. Telah mencoba untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi anak semata wayangnya, pernahkah terlintas dalam diri Ines untuk membahagiakan diri sendiri? Jangan kemana-mana. Tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, aku Intan RJ, mau kasih tahu ke kalian semua dan mau ngingetin semuanya. Jangan lupa saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel dari aku Intan RJ. Memiliki impian dan harapan tentu juga menjadi penyemangat tiap orang dalam mencapainya. Demi mewujudkan segala impian, Vanessa Ines pun berjuang keras untuk mencapai semua hal yang menjadi target hidupnya selama ini. Ingin sekedar menikmati liburan di tengah padatnya jadwal syuting, Vanessa Ines tak ingin hal yang terlalu muluk bagi kesenangannya sendiri. Lantas apa sajakah yang telah terwujud dari segala harapan yang diimpikan oleh Vanessa Ines? Seperti apa? Ya jadi kan kalau misalnya yang kerja ini udah selesai nih kontraknya gitu,
kayaknya mau libur dulu deh sebentar gitu, pengen jalan-jalan gitu kan. Iya. Ya karena dari sekarang pun maksudnya aku bukan tipe yang duit kerjaan tuh plok-teplok untuk seneng-seneng tuh enggak gitu, tapi ada misi yang lain mungkin ya, insya Allah bisa nambah properti atau apa ya kan. Atau kalau usaha kayaknya belum deh, karena kan 2023 katanya juga ada resesi kan gitu. Jadi kayaknya enggak dulu, yang stabil-stabil aja dulu kayak syuting atau brand campaign gitu. Atau brand ambassador gitu-gitu. Tapi yang jelas kalau untuk senang-senang ya ada duit sendiri selain duit syuting. Nggak ada yang spesifik ya sebenarnya ya, cuma ya sekarang jadi host udah kecapai, ya kan? Rumah udah, ya udah sih gitu, jadi kayak lebih ke kesenangan diri sendiri aja. Berarti 2022 momentum perjuangan Ines berarti ya untuk mewujudkan banyak mimpinya kayak tadi, kos iya, rumah iya, mobil iya. Startnya tuh dari 2021 kan, 2022 Februari alhamdulillah udah jadi. Terus juga ya udah sih, maksudnya aman. Di 2022 ini juga apartemenku udah selesai gitu, jadi ya nggak terlalu ada yang bener-bener dipikirin banget gitu. Tapi kalau misalnya kekumpul uang, kalau bisa properti boleh nih gitu. Menggapai secara perlahan apa yang menjadi target dalam hidupnya merupakan kebanggaan tersendiri bagi ibu satu anak ini. Bagaimana tidak, di usianya yang masih terbilang muda, Vinessa Ines kini telah memiliki hunian pribadi hingga unit properti demi masa depannya. Bukan sekejap mata hal tersebut dapat diwujudkan, namun percaya bahwa tiap proses akan membuahkan hasil, membuat Vinessa Ines kian yakin dengan segala impiannya. Telah memiliki kehidupan yang mapan, pernahkah terlintas dalam benak Vinessa Ines untuk kembali memiliki pasangan? Lebih ke ada wishlist sih, ada wishlist gitu, tapi bukan yang kayak spesifik. Kalau kemarin tuh spesifik, wah rumah mesti selesai gitu kan, rumah mesti selesai, terus apartemen ini tinggal dikit lagi nih gitu kan, ayo bertahan sebentar lagi gitu, menyemangati diri sendirinya, ayo sebentar lagi yuk gitu. Terus juga sekarang kan alhamdulillah lagi proses kuliah juga nih, ya kan, jadi disibukin sama kuliah juga karena ya you know lah, semester 5 semester 6 itu kan berat ya, berat moodnya ya, maksudnya ini semester 4 aja udah kayak ayo tugas tambahan ya gara-gara absennya kurang, oh ya ntar lagi ujian nih awal tahun, aduh. Jadi lebih ke situ sih, maksudnya goalsnya itu mungkin bukan di tahun 2023-nya, tapi mungkin di 2024-nya kan insya Allah kalau lulus normal kan 2024 lulus nih gitu kan, lulus. Nah rencana pengen banget lanjut S2, cuma sebelum S2 katanya disuruh profesi dulu, jadi kayak dokter. Soal asmaranya ya lagi. Kalau ada yang cocok kenapa tidak? Gitu. Tapi punya keinginan untuk segera kah, maksudnya kalau untuk hubungan asmara kan itu memang itu kan proses di awalnya gitu. Untuk menikah lagi. Yang penting sih aku tidak menargetkan yang gimana ya. Karena tuh kadang-kadang kalau kita menargetkan tuh belum tentu akan terjadi, apalagi kan maksudnya kita berhubungan kan sama manusia kan. Betul. We don't know the realnya gimana, kita harus menilai lebih lanjut apakah sudah cukup atau belum. Jadi aku tidak menargetkan untuk buru-buru. Tidak menargetkan untuk buru-buru juga, jadi ya let it flow. Pernah terjerembab dalam sebuah hubungan yang tak sehat? Adakah rasa trauma yang dirasakan oleh Vinessa Ines? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi.
Halo, saya Tengku Firmansyah. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Tak ingin membuat target untuk kehidupan asmaranya, Vanessa Ines mengaku tak terburu-buru akan hal tersebut. Luka yang pernah ia rasakan beberapa tahun lalu tentu menjadi pelajaran berharga bagi dirinya jika ingin kembali membuka hati. Menjalani kuliah psikolog rupanya menjadi pilihan Ines berdasarkan atas apa yang pernah ia alami. Lantas benarkah kini Vanessa Ines lebih selektif dalam menjalin hubungan asmara? Dan benarkah rasa trauma pada masa lalu masih selalu membayangi kehidupan Vanessa Ines? Sampai sekarang. Oh enggak sih, kalau nutup diri. Kalau trauma enggak ya? Enggak ada rasa trauma Kak dengan kejadian kemarin? Kalau untuk memulainya sih enggak ya. Yeah. Cuma kan dalam prosesnya mungkin aku kayak yang ini bakal kayak kemarin enggak nih gitu. Nah itu kan harus lebih selektif lagi. Menerka-nerkanya ya? Iya. Feelingnya berarti ya? Lebih teliti aja sih, lebih selektif aja gitu. Terus tadi yang alasan aku pilih jurusan psikologi berdasarkan pengalaman pribadi ya. Dan mengenal banyak tipe orang, mau cewek mau cowok, kan teman-temanku lumayan banyak nih gitu kan. Dan aku mendengar cerita yang berbeda-beda gitu. Nah aku menilai di situ, oh manusia itu kompleks ya, gitu. Sekompleks itu loh. Terus aku sekarang lihat di Indonesia kan mental health itu lagi booming ya. Iya betul. Karena kan mereka udah pada aware ya, karena di Indonesia udah banyak juga loh yang bunuh diri gitu karena mungkin tidak pernah didengarkan, dicemooh gitu kan. Nah makanya aku secure ke situ, tujuannya minimal buat diri aku sendiri. Ya syukur-syukur mudah-mudahan bisa juga untuk membantu orang lain. Masih belum sepenuhnya membuka hati, ibu satu anak ini mengaku masih banyak hal yang mesti ia pikirkan. Belum menjadikan asmara sebagai prioritas, Vanessa Ines mengaku masih nyaman dengan kesibukannya jalani syuting sambil kuliah hingga mengurus sang buah hati. Tak ingin sang buah hati kurang mendapatkan perhatian, Ines mengatakan bahwa dirinya masih ingin membangun ikatan yang kuat dengan anak semata wayangnya tersebut. Lantas, pernahkah sang buah hati meminta kepada Ines untuk memiliki ayah sambung? Dan adakah kerepotan yang dirasakan oleh Vanessa Ines dalam menjalankan segala kegiatannya? Ada aja sih, ada aja. Cuma kayak aku ngerem dulu deh gitu. Tapi memang maksudnya belum jadi prioritas itu, maksudnya ya, untuk menikah itu nggak belum jadi prioritas. Prioritasnya untuk lebih ke pendidikan dulu kah atau seperti apa? Aku sih pengennya semua jalan ya. Jadi karir tetap bisa sambil kuliah. Karena kemarin maksudnya itu kan apapun itu kan pilihan ya, pilihan kerja sambil kuliah, kuliah sambil kerja kan itu sebuah pilihan. Ya memang resikonya pasti ada, capek banget gitu kan. Setiap ke lokasi bawa laptop, tiba-tiba ada tugas dadakan harus dikerjain, saat itu juga harus bagi waktu pikiran gitu kan. Itu jadi belum lagi kan aku harus menyediakan waktu main untuk sama Zio gitu. Itu kan penting ya, maksudnya sebagai bonding aku dan memang kewajiban aku. Dia kayak belum ngerti sih. Terus juga dia kayaknya maksudnya karena udah dapat kasih sayang ya dari keluargaku, dari mama, papa, terus abangku juga, kakakku, dari aku sendiri. Jadi dia kayak ngerasa I'm enough gitu. Jadi ya sebenarnya makanya bukan sebagai prioritas gitu, belum untuk saat ini. Enggak sih, cuma lumayan hektik aja. Cuma aku tuh seneng ya, maksudnya tipe mungkin karena masih muda juga kali ya, dan tipe pekerja juga.
Jadi aku tuh seneng kalau misalnya tiap hari tuh ada kegiatan tuh justru seneng gitu. Jadi udah diatur, kayak aku tuh di kamarku tuh kayak ada papan tulis gitu. 1 bulan itu aku utamain jadwal dari programku dulu. Kalau misalnya jadwal dari programku udah fix, baru aku masukin kerjaan-kerjaan lain sama jadwal-jadwal lain. Thank you Jepers yang udah ngikutin dan nonton. Kehidupan tak selamanya berada di bawah. Meski kesedihan dan rasa hancur tengah dirasakan, percayalah bahwa pelangi akan datang membawa keindahan. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.